well gue nggak tahu, ini bukan berarti gue pengen minta lu maling sih, tapi gue tuh mikir kayak masa lu maling kagak ada persiapannya nyet, masa lu maling kagak ngopi dulu gitu, apa enggak, maksud gue kenapa dia bisa tidur gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada pembahasan random lainnya yang datang dari keanehan-keanehan warga negara kita tersayang, di mana kelakuan mereka tentu tidak patut untuk ditiru. Dan biar gue mulai video ini dari perkara yang ini, sebuah video di TikTok yang ngasih lihat mbak-mbak nggak tahu dari mana, nggak tahu belajar dari mana, tapi dia tiba-tiba punya ide buat ngebikin setengah kilo Orbis atau water beads, atau mungkin lu sebagai bocah-bocah dulu biasa nyebutnya sebagai telur dinosaurus lah gitu. Jadi kayak apa sih namanya, bola-bola kecil yang nanti lu masukin air dia bakal ngembang gede gitu. Nah, well gue sih nggak ada masalah gitu, lu mau main apa juga, karena ya menyenangkan, mungkin bisa ngelihat bola-bola air warna-warni gitu. Cuma tiba-tiba dia ngeluarin video yang ngasih lihat Orbis yang udah jadi dibuang gitu aja ke got. Jentik nyamuk juga banyak guys, akhirnya kita mau buang. Tapi buangnya kemana? Tungguin ya, aku bakal sebarin ke seluruh umat Indonesia. Hah, emangnya mau dibuang kemana kak? Oke, part pertama. Ini bolak-balik sampai 4 kali guys by the way. Kita bakal buang ke, ya betul, ke got depan rumah guys. Tenang aja, ini aman, gak bikin mampet ya. Tungguin part 2-nya buat lihat dia tuh perginya kemana guys. Nyangkut gak dia? Bermuara. Lucu banget kan, gemas. Tentu itu ngebikin kemarahan orang-orang. Apalagi di videonya dia juga state kalau Orbisnya ini gak bakal bikin mampet. Padahal kenyataannya dari website Orbisnya sendiri udah ada larangan buat do not throw Orbis down a drain. Jangan buang Orbisnya ke selokan gitu atau ke saluran pembuangan gitu. Karena kalau jumlahnya banyak, dia bakal ngebikin mampet saluran pembuangan air gitu. Orang waktu itu aja beberapa bulan lalu kayaknya ada video di Twitter ngasih lihat kasus gara-gara dia ngebuang Orbisnya ke toilet, terus ngebikin saluran pembuangan komplek dia mampet, terus sampai muncul gitu dari saluran air gitu, bahkan dianya juga sampai dipanggilin polisi gitu. Well, mungkin di pandangan lu kayak nggak apple to apple gitu, kayak yang satu dibuang ke toilet sedangkan yang satu ke got gitu. Tapi yang ngebikin gua ngelihat video ini aneh adalah karena orang ini itu dengan pedenya gitu, tanpa tahu bener atau enggaknya, ngomong kalau nggak bakal bikin mampet dan dia sembarangan banget gitu. Kemudian videonya ditonton sama jutaan orang. Ya gimana gitu, dia udah salah pede. Kan orang-orang ngeliatnya jadi kesel ya. Jadi kayak mentang-mentang followersnya banyak, apapun di-share gitu sama dia, sampai kebodohannya sendiri juga di-share kemana-mana. Mana kenceng banget lagi. Udah mau video original juga kagak dihapus, tetap ada di sana. Emang gitu tuh kalau orang yang cinta banget sama angka tuh begitu gitu. Padahal isinya hujatan semua juga dia nggak peduli. Yang penting viewsnya tinggi, likesnya banyak, muncul di kolom profile dia di TikTok, dan ya tipikal orang-orang yang memanfaatkan itu untuk endorse mungkin, I don't know, gue nggak tahu juga sih. Yang lucu ya, sebelum dia ngebikin video ngebuang Orbisnya itu, dia udah sempat ngebikin video yang ngasih lihat Orbisnya itu kempes sendiri waktu ditaruh di bathtub yang nggak ada airnya. Maksud gua, kalau dia cerdas gitu, kalau dia punya logika sederhana deh, harusnya kan kayak dia sadar gitu, oh ternyata Orbis kalau tidak di tempat yang ada airnya dia bakal ciut sendiri gitu. Atau mungkin dia bakal punya pikiran kayak, wah taruh di bawah matahari atau taruh di tanah, terus nunggu kecil habis itu dibuang gitu. Kan orang normal tuh biasanya mikirnya kayak gitu. Dia tiba-tiba palanya punya ide kayak, wah buang ke got aja sepertinya seru. Berak. Karena emang gitu dari keterangan di website Orbisnya sendiri itu juga dikasih tahu kalau misalkan lu mau ngebuang Orbisnya, buanglah ke tempat sampah atau taruh di tanah aja. Karena nantinya air yang ada di Orbisnya itu sendiri bakal merembes ke tanah, dan ya Orbisnya bakal jadi kayak butiran-butiran kecil gitu lagi. Udah gitu. Ini udah tiba-tiba punya ide buat buang ke got. HP mana videoin, bikin TikTok gitu. Nanti ada part 2-nya ya guys. Gas.
berak lu sekebon gas no makan tuh. Aduh. Kabar terakhirnya sih dia udah disamperin sama dinas kebersihan buat bayar denda. Terus katanya juga dia ini bakal main ke tempat dinas kebersihan. Ya I don't know lah men, kayak dinamikanya banyak banget hidupnya orang ini. Anjing riuh gue ngeliatnya. Ya intinya sekarang lu udah paham lah gitu tentang gimana caranya ngebuang orbis, telur dinosaurus atau boba-bobaan ini gitu, biar lu paham aja gitu, biar nggak diulangin lagi sama kesalahan kayak gini. Dan semoga juga itu mbak-mbak yang ngebikin video-video TikTok ini nggak dijadiin duta kebersihan kayak yang dia bilang sih gitu, karena aneh gitu, nggak make sense. Gini, kan ada yang komen ya, ada orang komen gitu, beberapa hari kemudian jadilah duta kebersihan, sarcastic way, maksudnya emang buat main sarkas aja gitu. Terus dia bales, emang ditawarin kok. Lah apaan sih lu? Maksud gua, masa sih tradisi nggak make sense dari dulu tetap bakal diulangin lagi gitu? Ada orang bikin salah terus langsung dijadiin duta, nggak masuk akal loh. Gua akan lebih setuju kalau ada orang dengan track record bagus yang mikir panjang dulu sebelum ngapa-ngapain dijadiin duta akan sesuatu. Itu gua akan lebih wah hebat gitu, keren, oke lah, santai. Ini ya ampun. Ya, well emang sih setelah kesalahannya mungkin dia bisa belajar gitu, terus jadi orang jadi orang yang bisa ngasih tahu orang lain kayak gini gitu. Tapi ya kenapa nggak dari awal aja orang yang udah ngejaga kebersihan jadi duta kebersihan, ya nggak sih? Masa nunggu orang bikin salah dulu? Dengan ngelihat cara dia ngebikin statement yang bilang kayak Orbis ini nggak bikin mampet kok, artinya kan dia nggak melajarin dulu gitu. Artinya dia nggak tahu apa yang diomongin, dia nggak tahu dasarnya dari mana, main lempar aja omongannya gitu. Tapi ya I don't know man. Mungkin lu pada bisa komen aja gitu di kolom komentar di bawah tentang perkara ini. Menurut lu gimana? Apa lu setuju deh jadi duta kebersihan atau duta Orbis sedunia sekalian gitu? Mungkin itu bagus gitu, ntar dia berendam dalam Orbis, mandi pakai Orbis, heboh. Enggak deng. Lalu bahasan lainnya adalah pelajaran yang kayaknya tuh ngasih tahu ke kita buat jangan maksain diri mau ngelakuin sesuatu kalau lu lagi ngantuk. Kalau lu lagi ngantuk udah tidur, jangan ngapa-ngapain dulu gitu. Jadi di sebuah wilayah di Banyuwangi ada orang yang punya konter HP gitu. Pagi hari ketika dia ngebuka konternya, tiba-tiba dia lihat konternya ini berantakan. Kayak ada yang ngacak-ngacak gitulah, intinya maling. Nah, pemilik konter ini kemudian minta tolong sama warga setempat buat nyisir wilayah situ, buat nyari-nyari apakah malingnya masih ada di sini atau enggak. Siapa tahu pelakunya masih ada, terus ya udah bisa dikasih salam olahraga gitu. Tiba-tiba ditemuin mas-mas yang kelihatannya lagi ngucek-ngucek mata kayak baru bangun tidur di atas genteng. Waktu ditanya-tanya, orang ini cabut. Nah, disitulah warga yakin kalau dia itulah malingnya. Dan setelah dicek, ternyata dia ngambil banyak HP dan diumpetin di mana gitu dari konter yang tadi. Pelaku kemudian dibawa ke polsek setempat buat dimintain pertanggungjawaban. Sebuah cerita maling-malingan yang lucu sekali tentu saja. Soalnya gimana sih maksudnya? Well, gue nggak tahu. Ini bukan berarti gue pengen minta lu maling sih, tapi gue tuh mikir kayak masa lu maling kagak ada persiapannya, nyet? Masa lu maling kagak ngopi dulu gitu? Apa enggak? Maksud gue kenapa dia bisa tidur gitu? Yang lucu adalah di kolom komentar kan orang-orang jadi pada bertanya-tanya nih gitu, kok bisa orang abis maling bukannya cabut malah tidur gitu? Sampai ada netizen yang akhirnya bilang kalau konter itu kemungkinan ada penjaganya. Jadi kalau ada maling itu bakal ngantuk terus tidur. Ya well, gue juga nggak tahu sih bener apa enggaknya gitu. Gue nggak terlalu paham sama hal klinik-klinikan. Cuma anjing ini lucu banget sih. Gue ngeliat artikelnya pertama kali kayak anjing ini maksud TNM nih bangsat, lucu banget. Soalnya gue sempat dengar cerita dari temen gue. Jadi rumah dia kemalingan. Tapi maling ini setelah ditangkap, jadi intinya malingnya ketangkap.
Terus ditanya-tanya, kamu maling, kamu ngapain maling di sini? Kamu kenapa masih ada di rumah ini? Ternyata si maling itu katanya punya ilmu lah gitu, punya ilmu. Tapi kalau mau ilmunya itu terwujud, dia harus boker di rumah yang dia malingin. Sampai akhirnya ketahuan ketika orang rumah itu pengen ke kamar mandi, terus, loh, lu siapa? Orangnya lagi boker. Aja lucu banget. Ketangkep maling. Gimana sih? Maling ketangkep ketika dia lagi boker di rumah yang dia malingin. Anjing, itu lucu banget tuh kalau jadi artikel tuh, banget. Ya intinya pemilik counter tadi itu HP-nya masih selamat sih. Kalau enggak, gue yakin sedih banget itu. Soalnya ketika ketemu juga mas-masnya kayak alhamdulillah kayak bersyukur banget gitu loh. Soalnya banyak HP yang dicolong tuh banyak. Dan kalau misalkan bener metode yang dipakai adalah dikasih penjaga supaya malingnya ketiduran ketika dia habis ngambil barang-barang dari tempat kita, gue rasa cara ini adalah cara yang bagus untuk melindungi uang-uang atau barang-barang bantuan sosial gitu, bansos ya. Jadi nanti kalau ada yang korupsi tuh ya, yang korup dibikin tidur. Kalau bisa tidur tapi nggak bangun-bangun, nah gitu bagus tuh. Aja gitu lucu banget sih, sialan. Kayaknya gue akan nginget momen ini sampai kapan. Maling tidur di genteng, ya ampun, ngantuk bet bos, kayaknya ngopi dulu napa, ngeteh asu ya gitu. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Subscribe. Kemarin setelah gue bilang subscribe, soalnya yang subscribe dikit, yang subscribe naik anjing. Ternyata emang Ata tuh enggak deh. Kenapa jadi makin caranya Ata? I don't know. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah baik-baik saja. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan BTW ya, kalau kita mau balik lagi ke kasus pertama, gue baru sadar, gue baru inget kalau si mbak-mbak yang ngebuang telur dinosaurus atau Orbis tadi ke got adalah mbak-mbak yang dulu tuh sempet punya kasus juga gitu, gara-gara dia mesen kentang goreng gitu di mall. Jadi dia masuk mall gitu, terus kayak ada booth apa sih, tempat buat jajan-jajanan gitulah, kayak kentang-kentangan gitu. Tapi dia mesennya tuh waktu tokonya mau tutup. Cuma dia tetap maksa beli, marah-marah, di video ini masukin TikTok. Pegawainya sampai dipecat gara-gara video yang dia bikin. Itu tuh kayak berarti ini orang emang dramanya udah banyak aja nih si berak. Dan kalau orang-orang kayak gini dikasih kekuasaan, ya well, yang katakanlah cuma sebagai duta kebersihan, kayaknya gue nggak rela. Ada apaan sih? Maksudnya, kalau lu ngasih kekuasaan sama orang-orang kayak gini, hancur negara, gue yakin gue. Bansos enggak nih. Apaan sih anjing? Bye bye, thank you.